Selamat pagi dokter, sebelumnya perkenalkan saya Pandika Maksani Pramirti dengan NIM 2548012039. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan seri pustaka dengan judul Tumor Mama. Untuk yang pertama terkait dari pendahuluan, di mana tumor mama sendiri itu merupakan kondisi patologis pada jaringan payudara yang ditandai oleh proliferasi sel yang tidak terkontrol, baik bersifat jinak maupun ganas. Untuk spektrumnya itu luas, mulai dari lesi jinak seperti fibroadenoma juga kista mama, hingga kanker payudara. Nah, meskipun sebagian besar itu bersifat jinak, setiap benjolan itu tetap memerlukan evaluasi yang cermat, karena itu memungkinkan keganasan. Secara klinis, untuk tumor jinak itu umumnya tumbuh lambat, berbatas tegas, dan juga tidak invasif. Namun, itu tetap dapat menimbulkan jala atau menyerupai keganasan. Untuk sementara itu, kanker payudara sendiri itu merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi pada perempuan, terutama karena sering terdiagnosis pada stadium lanjut. Untuk menegakkan diagnosis dilakukan tuh secara sistematis melalui triple assessment, yaitu seperti anamnesis juga pemeriksaan fisik, imaging, dan juga konfirmasi histopatologi seperti gold standar. Untuk tidak sesuai hasil itu memerlukan evaluasi lebih lanjut. Untuk penata laksanaan sendiri itu bergantung pada jenis lesi dan juga stadium. Untuk lesi jinak itu umumnya ditangani secara konservatif atau eksisi, sedangkan untuk tumor ganas itu memerlukan pendekatan multimodal seperti pembedahan, kemoterapi, radioterapi, serta terapi hormonal untuk target. Nah, dengan tingginya insidensi dan juga kompleksitasnya, pemahaman yang baik mengenai tumor mama itu sangat penting untuk menunjang diagnosis yang akurat dan juga tata laksana yang optimal. Untuk yang pertama, itu terkait anatomi, di mana yang pertama di letak mama. Untuk mama itu terletak di antara kosta 2 hingga 6 dari tepi lateral sternum hingga garis metaksilaris, dan berhubungan posterior dengan fossa pectoralis di atas otot pectoralis mayor, serta sebagian dengan otot serratus anterior. Untuk komponen mama sendiri itu terdiri atas parenkim, adiposa, juga stroma. Untuk parenkim itu membentuk lobulus ductus hingga alveoli hingga unit dari sekretorik. Untuk struktur dan juga fungsi mama itu dipengaruhi oleh hormon. Untuk epitel ductus atau lobulus itu merupakan asal utama dari tumor. Terus selanjutnya terkait dari vaskularisasi, di mana untuk vaskularisasi dari mama itu berasal dari arteri toraksika interna, toraksika lateralis, dan juga intercostalis posterior dengan drainase vena itu ke sistem axillaris dan juga flexus vertebralis, di mana itu merupakan jalur metastasis. Terkait dari persarafan, di mana untuk persarafan mama itu dipersarafi oleh nervus intercostalis 2 hingga 6, di mana untuk persarafan utama ada di intercostalis 4 dan juga supraclavicularis. Untuk drainase limfatik itu dominan ke kelenjar aksila, di mana untuk kurang lebih 75%, dan sisanya itu ke parasternal juga supraclavicular, di mana itu berperan penting dalam staging. Untuk yang pertama terkait dari definisi, di mana untuk tumor mama sendiri adalah massa abnormal pada jaringan payudara yang timbul akibat proliferasi sel yang tidak terkontrol, baik berasal dari komponen epitel, itu ductus dan juga lobulus, maupun jaringan penunjang seperti stroma. Untuk tumor jinak itu bersifat lambat, berbatas dengan juga non-metastastik, sedangkan untuk tumor ganas sendiri itu bersifat invasif dan dapat menyebar. Untuk kanker payudara itu merupakan bentuk ganas utama, di mana itu berasal dari epitel ductus atau lobulus, akibat ada perubahan genetik dan juga epigenetik. Selanjutnya terkait dari epidemiologi, di mana untuk tumor mama itu merupakan salah satu kelainan payudara yang sering ditemukan pada wanita dengan spektrum luas mulai dari lesi jinak hingga ganas. Nah, secara umum lesi jinak itu lebih sering dijumpai terutama pada wanita usia muda seperti fibroadenoma dan juga kelainan fibrokistik, yang mana itu berkaitan dengan faktor hormonal. Meskipun demikian, perhatian utama itu tetap tertuju pada kanker payudara karena merupakan kanker paling sering pada wanita secara global. Di mana angka kejadian itu sekitar 2 sampai 3 juta kasus baru per tahunnya dan juga menjadi penyebab utama dari kematian akibat kanker. Selanjutnya terkait dari distribusi usia, di mana usia itu menunjukkan bahwa tumor jinak itu lebih sering terjadi pada usia muda, sedangkan untuk usia tumor ganas itu meningkat seiring pertambah usia, di mana itu terutama terjadi di atas 50 tahun. Namun untuk di negara berkembang termasuk Indonesia, kanker payudara itu sering ditemukan pada usia yang lebih muda dan juga dengan stadium lanjut akibat adanya keterlambatan dari deteksi. Selain itu juga dapat lihat dari secara geografis, di mana negara maju itu memiliki angka insidensi lebih tinggi, namun negara berkembang itu memiliki angka kematian lebih tinggi. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan akses layanan dari kesehatan juga rendahnya kesadaran dari masyarakat. Selanjutnya untuk faktor risiko itu bervariasi, dimulai dari faktor hormonal pada tumor jinak hingga faktor genetik. Hormonal juga gaya hidup pada tumor ganas. Nah, dengan demikian, meskipun sebagian besar tumor mama itu bersifat jinak, sebagian benjolan payudara itu tetap memerlukan evaluasi yang menyeluruh untuk menyingkirkan keganasan dan juga memastikan penatalaksanaan yang tepat.
Baik, itu selanjutnya terkait dari etiologi, di mana untuk etiologi dari tumor mama itu bersifat multifaktorial, yang itu melibatkan interaksi antara faktor genetik, hormonal, lingkungan, serta proses biologis lain yang menyebabkan proliferasi sel yang tidak terkontrol pada jaringan. Untuk yang pertama, untuk etiologi yang pertama itulah faktor genetik. Di mana untuk faktor genetik itu berperan penting, terutama pada tumor ganas. Di mana ada mutasi gen seperti BRCA1, BRCA2, dan TP53 itu dapat mengganggu mekanisme perbaikan DNA serta regulasi siklus sel. Sehingga terjadi akumulasi kerusakan genetik yang memicu transformasi sel normal menjadi sel neoplastik. Nah, untuk mutasi dari gen ini dapat bersifat herediter maupun somatik dan juga berkontribusi pada sifat heterogen serta agresivitas dari tumor. Selanjutnya itu udah yang kedua adalah faktor hormonal. Itu khususnya hormon estrogen juga progesteron. Untuk faktor hormonal ini memiliki peran besar karena jaringan payudara itu sangat sensitif terhadap hormon. Di mana untuk paparan estrogen yang berkepanjangan itu dapat merangsang proliferasi sel epitel dan meningkatkan risiko terjadinya kesalahan replikasi dari DNA. Ketidakseimbangan hormonal ini juga tidak hanya berperan pada kanker payudara, juga tapi berperan juga pada kanker jinak seperti fibroadenoma. Untuk etiologi yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Untuk faktor lingkungan juga turut berkontribusi terkait terjadinya tumor mama, terutama adanya paparan radiasi ionisasi serta gaya hidup seperti konsumsi alkohol, obesitas dan juga kurangnya aktivitas fisik. Di mana faktor-faktor ini itu dapat meningkatkan kadar estrogen juga menyebabkan stres oksidatif, yang mana ini akan mendukung terjadinya kerusakan DNA. Baik, itu selanjutnya itu adalah inflamasi kronis. Mana untuk inflamasi kronis itu juga adalah, berperan dalam tumorigenesis itu melalui pelepasan sitokin dan ROS atau reaktif oksigen spesies yang dapat merusak DNA serta menciptakan lingkungan mikro yang mendukung pertumbuhan tumor. Mana termasuk dari peningkatan angiogenesis dan juga dari pengambatan apoptosis. Untuk etiologi selanjutnya itu adalah pada faktor hormonal lokal. Di mana pada tumor jinak faktor hormonal lokal itu lebih dominan, di mana jaringan payudara itu merespon perubahan hormonal dengan proliferasi jaringan fibroglandular yang bersifat non-invasif, dan juga seringkali ukuran tumor itu dipengaruhi oleh siklus menstruasi ataupun kehamilan. Dan yang terakhir dari etiologi terakhir itu adalah faktor herediter. Itu untuk faktor herediter sendiri itu meningkatkan resiko terjadi tumor mama, terutama kanker payudara, di mana itu dilihat dari adanya riwayat keluarga, di mana untuk khusus herediter umumnya muncul pada usia lebih muda dan cenderung lebih agresif, sehingga sangat penting untuk mengidentifikasi dalam penilaian risiko dan juga deteksi dini. Untuk selanjutnya terkait dari faktor risiko, di mana untuk faktor risiko tumor mama itu merupakan berbagai kondisi yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadi kelainan pada jaringan payudara, baik jinak maupun ganas. Nah, untuk faktor-faktor ini juga tidak selalu menyebabkan penyakit secara langsung, namun itu juga dapat meningkatkan kerentanan sel terhadap proliferasi abnormal melalui mekanisme genetik, hormonal, juga lingkungan. Untuk yang pertama, faktor risiko pertama itu adalah usia, di mana usia merupakan faktor risiko paling konsisten, terutama pada kanker payudara, di mana seiring pertambahan usia terjadi akumulasi kerusakan DNA serta paparan estrogen jangka panjang, di mana ini akan meningkatkan risiko transformasi sel menjadi ganas. Nah, oleh karena itu, kanker payudara itu lebih sering ditemukan pada usia di atas 50 tahun, sedangkan tumor jinak itu lebih sering pada usia muda. Faktor risiko yang kedua, itu adalah faktor genetik dan juga riwayat keluarga, di mana faktor-faktor ini juga berperan penting. Di mana adanya mutasi gen seperti yang disebutkan tadi ada BRCA1 dan juga BRCA2, itu dapat meningkatkan risiko secara signifikan karena itu dapat mengganggu mekanisme perbaikan DNA. Untuk selain itu juga riwayat keluarga derajat pertama dengan kanker payudara itu juga meningkatkan risiko dan juga sering sekali dikaitkan dengan onset yang lebih dini. Selanjutnya, faktor risiko selanjutnya adalah faktor hormonal. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di mana khususnya paparan estrogen yang berkepanjangan itu berperan dalam merangsang proliferasi sel dari payudara. Di mana kondisi seperti menarche dini dan juga menopause terlambat itu dapat meningkatkan durasi paparan hormon. Sehingga hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya mutasi dari gen di sel payudara. Untuk faktor risiko selanjutnya adalah faktor kehamilan atau faktor reproduksi itu juga sangat berpengaruh. Di mana wanita yang tidak pernah hamil atau hamil pertama pada usia lebih dari 30 tahun itu memiliki risiko lebih tinggi. Sebaliknya, kehamilan usia muda itu memberikan efek protektif melalui diferensiasi dari sel payudara. Untuk faktor risiko selanjutnya adalah faktor menyusui, di mana menyusui juga dikatakan bersifat protektif karena menurunkan paparan serogen dan juga mengurangi jumlah siklus ovulasi, serta juga dapat membantu eliminasi sel yang berpotensi dalam terjadinya kerusakan DNA.
Untuk selanjutnya adalah faktor resiko selanjutnya adalah faktor gaya hidup, di mana gaya hidup itu seperti obesitas, seperti adanya kurangnya aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dan pola makan tidak sehat itu dapat meningkatkan resiko, yaitu melalui peningkatan estrogen, stres oksidatif, dan juga inflamasi kronis. Selanjutnya, faktor risiko selanjutnya adalah paparan lingkungan. Untuk paparan lingkungan juga seperti yang sudah disebutkan tadi, seperti ada radiasi ionisasi dan juga zat karsinogen itu berperan dalam merusak DNA sel payudara, terutama jika terjadi pada usia muda atau dalam jangka panjang. Dan juga terakhir itu adalah riwayat penyakit payudara sebelumnya, di mana terutama lesi proliferatif dengan atipia, serta densitas payudara yang tinggi. Itu juga dapat meningkatkan risiko kanker payudara dan dapat menyulitkan dari deteksi dini. Baik, untuk selanjutnya terkait dari klasifikasi, bentuk klasifikasi tumor mama itu bertujuan untuk mengkelompokkan lesi payudara berdasarkan karakteristik histopatologis, sifat biologis, dan juga perilaku klinisnya. Di mana secara umum tumor mama itu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada tumor jinak atau benign dan juga tumor ganas atau malignan. Nah, pada tumor ganas dapat diklasifikasikan juga berdasarkan dari tipe histopatologis dan juga subtipe molekuler yang berperan dalam menentukan prognosis dan juga pilihan terapi. Baik, untuk yang pertama terkait tumor mama jinak atau tumor jinak benign, di mana tumor mama jinak ini merupakan lesi yang tidak invasif, tumbuh lambat, berbatas tegas, dan tidak bermetastasis. Di mana untuk secara klinisnya itu biasanya berupa benjolan yang mobile, tidak nyeri, dan memiliki prognosis yang baik, serta sering dipengaruhi oleh faktor hormonal. Nah, ada beberapa jenis tumor jinak yang sering ditemukan. Itu antara lain yang pertama adalah fibroadenoma mama atau disebut juga dengan FAM, di mana itu merupakan tumor jinak yang tersering pada wanita muda di mana rentangan usia 15 sampai 35 tahun. Nah, untuk secara klinis, FAM itu terabas seperti benjolan yang kenyal, mobile dan juga tidak nyeri, serta dapat berubah ukuran sesuai kondisi hormonal. Nah, umumnya itu tidak memerlukan terapi kecuali jika benjol itu membesar atau meragukan. Untuk jenis tumor jinak yang kedua itu adalah papiloma intraduktal. Itu di mana bentuk papiloma intraduktal ini berasal dari epitel ductus dan juga sering ditandai dengan adanya nipple discharge. Yang di mana itu berupa dapat cairan serosa maupun berdarah. Nah, meskipun jinak, tetap perlu dievaluasi juga histopatologisnya karena dapat berhubungan dengan atipia atau keganasan terkait dari papiloma intraduktal ini. Untuk selanjutnya ada kista mama atau juga disebut dengan fibrokistik mama itu kan merupakan kantong berisi cairan yang dimana sering ditemukan pada usia 30 hingga 50 tahun. Untuk kista ini juga dapat berubah ukuran sesuai dari siklus menstruasi dan kadang serta dari nyeri, dimana juga sebagian besar itu tidak memerlukan terapi kecuali bergejala atau mengganggu. Untuk jenis tumor mama jinak lainnya itu adalah tumor pilodes, di mana untuk tumor pilodes ini merupakan neoplasma fibroepitel yang relatif jarang dengan spektrum perilaku biologis yang luas, mulai dari jinak hingga ganas. Di mana untuk secara histopatologis, tumor pilodes ini khas dengan pola pertumbuhan seperti daun atau leaf-like pattern akibat proliferasi stroma yang menonjol. Untuk secara klinis, tumor pilodes itu cenderung tumbuh cepat dan dapat mencapai ukuran yang besar dalam waktu yang singkat. Untuk penata laksanaan dari tumor pilodes sendiri berupa eksisi luas dengan margin bebas tumor. Untuk tumor pilodes ini juga dapat diklasifikasikan didasarkan pada derajat atipia stroma, aktivitas mitosis, serta karakteristik infiltrasi jaringan, yang mana itu kan menentukan apakah tumor dari pilodes ini masuk jinak, borderline, ataupun ganas. Nah, untuk selanjutnya terkait dari tumor ganas atau tumor mama ganas atau malignan. Di mana tumor mama ganas atau kanker payudara itu merupakan yang plasma yang bersifat invasif, dapat merusak jaringan sekitar dan bermetastasis ke organ lain. Di mana sebagian besar dari epitel ductus atau lobulus, di mana dengan karakteristik klinis berupa benjolan keras, berbatasnya tidak tegas, dan dapat melekat pada jaringan sekitar. Baik, berikut adalah contoh-contoh dari klasifikasi tumor mama ganas. Yang pertama berdasarkan dari histopatologis, di mana kanker payudara atau tumor mama ganas itu dibagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama adalah DIC atau kansiloma ductal invasif, di mana itu merupakan tipe tersering, di mana sekitar 70-80% kasus dan berasal dari epitel ductus dengan kemampuan yang invasif. Yang kedua, jenis yang kedua itu adalah karsinoma lumbal invasif atau ILC, di mana itu berasal dari lobulus dan juga sering sulit dideteksi karena tidak membentuk massa yang jelas. Untuk yang ketiga itu adalah karsinoma in situ seperti DCIS dan LCIS itu merupakan lesi non-invasif yang mana itu berpotensi berkembang menjadi kanker invasif. Selain dari histopatologis untuk kanker yang malignan, mohon maaf, tumor
yang malignan itu juga dapat dibedakan menjadi subtipe molekuler. Di mana berdasarkan subtipe molekuler, kanker payudara itu diklasifikasikan menurut ekspresi reseptor hormon, yaitu ada reseptor estrogen atau HR, reseptor progesteron atau PR, serta HER2. Untuk klasifikasi ini sangat penting karena itu akan menentukan pilihan terapi dan juga berkaitan erat dengan prognosis dari pasien. Untuk yang pertama, subtipe yang pertama adalah luminal A, di mana ditandai dengan ER atau estrogen yang positif dan PR-nya juga positif dengan tingkat proliferasi proliferasi yang rendah. Mana untuk subtipe ini memiliki pertumbuhan yang relatif lambat, respon yang baik terhadap terapi hormonal, serta prognosis yang paling baik dibandingkan subtipe lainnya. Untuk yang subtipe yang kedua adalah luminal B, di mana untuk subtipe yang ini ER itu akan positif, tetapi memiliki tingkat proliferasi yang lebih tinggi dan juga kadang disertai dengan HER2 positif. Di mana untuk subtipe luminal B ini cenderung lebih agresif dibandingkan luminal A dan juga sering memerlukan kombinasi terapi seperti terapi hormonal dan juga terapi kemoterapi. Untuk subtipe selanjutnya itulah HER2 enrich, di mana itu ditandai dengan overekspresi dari reseptor HER2 dan biasanya tidak mengekspresikan estrogen maupun atau ER maupun progesteron atau PR. Di mana untuk tumor ini tuh bersifat lebih agresif dan tumbuh lebih cepat. Namun keunggulan itu karena responsif terhadap terapi target anti HR2 seperti trastuzumab. Dan subtipe selanjutnya itu terkait adalah triple negative breast cancer, yaitu di mana subtipe yang tidak mengekspresikan ER, PR maupun HER2. Di mana untuk subtipe ini memiliki sifat paling agresif, dan juga pertumbuhannya cepat, serta risiko metastasis yang sangat tinggi. Selain itu juga pilihan terapi lebih terbatas karena tidak memiliki target yang spesifik, sehingga umumnya untuk dari tipe ini atau TNBC ini mengandalkan terapi dari kemoterapi. Baik itu selanjutnya, selain dari histopatologis dan juga subtipe molekuler, untuk kanker payudara juga dapat dibedakan berdasarkan perilaku biologisnya, yaitu menjadi lesi non proliferatif, lalu proliferatif tanpa atipia, dan proliferatif dengan atipia. Untuk klasifikasi ini sangat penting karena juga berkaitan dengan tingkat risiko berkembang menjadi kanker payudara. Yang pertama dari lesi non-proliferatif itu merupakan kondisi di mana tidak terjadi peningkatan jumlah sel secara bermakna. Contohnya adalah kista sederhana atau perubahan fibrokistik, di mana lesi ini umumnya bersifat jenak dan dan tidak meningkatkan atau hanya sedikit meningkatkan risiko kanker payudara. Selanjutnya ada yang kedua itu adalah lesi proliferatif tanpa atipia, di mana itu akan ditandai dengan adanya peningkatan jumlah sel, namun sel-sel tersebut masih memiliki bentuk dan susunan yang normal. Contohnya adalah ductal hiperplasia tanpa atipia. Nah, pada kelompok ini resiko kanker payudara itu akan meningkat ringan, sekitar 1,5 hingga 2 kali dibandingkan dengan populasi umum. Lalu, yang ketiga itu adalah lesi proliferatif dengan atipia, di mana itu kondisi di mana terjadi peningkatan jumlah sel dan juga disertai dengan perubahan bentuk sel yang tidak normal atau atipia. Contohnya itu adalah atypical ductal hyperplasia atau ADH dan atypical lobular hyperplasia atau ALH. Di mana kelompok ini tuh memiliki risiko tinggi untuk berkembang menjadi kanker payudara. Bahkan dikatakan meningkatkan risiko hingga 4 sampai 5 kali lipat. Baik itu selanjutnya terkait dari manifestasi klinis, di mana untuk manifestasi klinis tumor mama itu sangat bervariasi, di mana tergantung dari tumor itu baik jinak maupun ganas serta stadium penyakit. Untuk keluhan paling sering atau paling umum terjadi itu adalah adanya benjolan pada payudara dengan karakteristik yang berbeda antara lesi jinak dan juga ganas. Nah, untuk yang pertama itu terkait pada tumor jinak, di mana untuk tumor jinak itu biasanya benjolannya berbatas tegas, permukaannya halus, konsistensinya kenyal dan mudah digerakkan atau immobile. Nah, umumnya juga pada tumor jinak ini tidak nyeri seperti pada FAM, namun pada kondisi tertentu seperti fibrokistik atau kista mama, itu dapat sertai nyeri bersifat siklik dan ukuran benjolan itu dapat berubah sesuai dari siklus hormonal. Untuk selain itu juga pada papiloma intraductal dapat ditemukan nipple discharge baik itu serosa maupun yang discharge yang berdarah. Untuk selanjutnya terkait dari tumor mama ganas itu sebaliknya, di mana benjolan itu cenderung keras, berbatas tidak tegas, tidak mobile dan dapat melekat pada jaringan sekitar. Untuk tumor ganas sendiri itu pertumbuhannya lebih cepat dan dapat disertai dengan perubahan kulit seperti penebalan, retraksi atau gambaran periode orange. Di mana untuk perubahan pada puting itu juga dapat ditemukan. Seperti perubahan pada puting seperti retraksi, deviasi, juga ulcerasi itu dapat dilihat, dapat ditemukan pada gejala lain ganas
Mana untuk studi lanjut itu juga dapat lihat adanya ulcerasi kulit, nyeri yang menetap, pembesaran KGB aksila, mana juga dapat lihat adanya metastasis pada tulang, paru, dan juga otak. Nah, dengan demikian, variasi manifestasi klinis ini menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap setiap keluhan payudara untuk membedakan lesi jenak dan juga ganas, serta dapat menentukan penatasanaan yang tepat. Baik, untuk selanjutnya terkait dari patofisiologi, di mana untuk patofisiologi terkait terjadinya tumor mama itu diawali oleh berbagai faktor resiko, seperti yang sudah disebutkan tadi, ada paparan hormonal, terutama estrogen juga progesteron, radiasi, lalu juga predisposisi dari genetik, seperti adanya mutasi gen BRCA1 dan juga BRCA2, ada gaya hidup seperti obesitas dan juga konsumsi alkohol, serta faktor usia dan juga riwayat keluarga. Dari faktor-faktor ini, selanjutnya akan masuk ke tahap inisiasi, yaitu terjadinya kerusakan DNA pada sel epitel atau juga stromal payudara, di mana awalnya sel masih normal, kemudian itu akan mengalami kerusakan DNA dan kerusakan DNA. Jika kerusakan ini tidak diperbaiki, maka akan terbentuknya sel dengan DNA yang abnormal, yang dimana ini akan mengalami akumulasi dari mutasi baik secara genetik maupun epigenetik. Perubahan-perubahan ini itu akan melibatkan beberapa mekanisme penting. Itu ada tiga mekanisme penting. Yang pertama adanya aktivasi dari proto-onkogen menjadi onkogen seperti HR2, MYC, dan juga RAS. Juga ada aktivasi dari gen supresor tumor seperti TP53, RB1, dan PTEN. Dan ada gangguan sistem perbaikan DNA seperti pada BRCA1, BRCA2, dan juga ATM. Nah, akibatnya dari ketiga mekanisme ini, akibatnya itu akan terjadi ketidakseimbangan regulasi sel, yaitu peningkatan proliferasi, penurunan diferensiasi, dan penurunan apoptosis. Hal inilah yang akan menyebabkan akumulasi sel yang abnormal yang dimana akhirnya akan membentuk massa tumor. Nah, pada tahap ini tumor akan dapat berkembang menjadi dua arah. Di mana ada yang pertama itu adalah tumor mama jinak atau non-invasif, di mana proliferasi sel itu masih terorganisasi dan tidak menginvasi jaringan sekitar. Contohnya seperti FAM, di mana tumor ini biasanya dipengaruhi oleh hormon, lalu juga struktur jaringan masih terjaga dan tidak ditemukan atipia atau pleomorfisme dan juga memiliki prognosis yang baik. Lalu arah yang kedua, itu dapat berkembang menjadi ganas atau invasif, yang dimana itu kan ditandai dengan adanya perubahan biologis seperti lebih kompleks dan juga progresif. Dimana untuk jika arahnya ke tumor rongga ganas atau invasif, itu sel akan mengalami atipia, polimorfisme, dan juga kehilangan diferensiasi serta arsitektur jaringan menjadi tidak teratur. Di mana sel tumor juga mampu menembus membran basal dan juga akan dapat menginvasi jaringan sekitar dengan dibantu enzim proteolitik seperti MMPs. Selain itu juga sel tumor ganas juga memiliki kemampuan yang pertama itu dapat menghindari apoptosis, yang kedua itu juga dapat menginduksi angiogenesis, dan yang ketiga itu dapat melakukan invasi lokal. Nah, berikut adalah tahap lanjut dari keganasan, yaitu adalah metastasis, yang dimana merupakan penyebab utama mortalitas pada kanker payudara. Dimana untuk lokasi metastasis yang sering itu adalah tulang, paru-paru, hati, dan juga otak. Di mana proses ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adanya invasi lokal ke jaringan sekitar, lalu dilanjutkan dengan intravasasi, yaitu sel masuk ke pembuluh darah atau limfe, lalu bertahan dalam sirkulasi darah dan juga tekanan mekanik dan juga sistem imun. Lalu sel akan ekstravasasi ke jaringan target dan kolonisasi dan juga pertumbuhan di organ baru. Nah, seluruh proses ini tuh sangat dipengaruhi oleh microenvironment tumor, yaitu interaksi kompleks antara sel tumor dengan lingkungan sekitarnya. Di mana untuk microenvironment tumor ini, komponen yang berperan itu antara lain yang pertama adalah sel stromal dan juga fibroblast yang dimana akan menghasilkan faktor pertumbuhan atau growth factor. Juga yang kedua, sel imun itu akan menciptakan lingkungan yang imunosupresif. Yang ketiga, matriks ekstraseluler itu yang akan mengalami remodeling. Yang keempat, sel endotel itu akan mendukung angiogenesis. Yang kelima itu adalah adanya berbagai sitokin seperti L6, IL8, TGF beta, dan juga VEGF. Di mana akhirnya perjalanan penyakit ini berujung pada yang pertama tumor jinak dengan prognosis baik atau kanker lokal, lanjut dengan yang sudah invasif namun belum bermetastasis, atau kanker metastasis dengan prognosis yang lebih buruk. Nah, semua ini dipengaruhi oleh karakteristik genetik tumor, stadium penyakit, respon imun dari tubuh, dan juga terapi yang diberikan. Baik, untuk selanjutnya dari diagnosis, di mana untuk menegakkan diagnosis tumor mama itu memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui dari triple assessment. Yaitu yang pertama anamnesis pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang termasuk imaging, serta juga dilakukan konfirmasi histopatologis sebagai gold standar. Di mana untuk pendekatan ini memiliki akurasi yang tinggi apabila ketiga komponen itu menunjukkan hasil yang konsisten. Untuk yang pertama terkait anamnesis, di mana untuk anamnesis sendiri itu merupakan langkah awal yang penting.
Dimana untuk keluhan utama biasanya berupa benjolan pada payudara yang perlu dikaji dari onset, durasi, dan juga progresivitasnya. Di mana benjolan yang menetap semakin besar dan juga tidak nyeri dan juga berkaitan dengan siklus menstruasi itu lebih mengarah ke ganasan dan sebaliknya jika benjolan dan nyeri dan juga fluktuatif dan juga berkaitan dengan lesi jenak. Gejala lain yang perlu dipertimbangkan juga atau ditanyakan juga apakah terdapat nipple discharge, terutama jika unilateral dan juga berdarah. Serta juga dapat dilihat dari perubahan kulit seperti ada retraksi atau PD orange. Selain itu juga penting menggali terkait dari faktor risiko seperti adanya seperti usia, riwayat keluarga, riwayat reproduksi dan juga paparan hormonal. Untuk selanjutnya, setelah anamnesis dapat dilakukan pemeriksaan fisik, di mana untuk pemeriksaan fisik sendiri itu dilakukan secara sistematis melalui inspeksi dan juga palpasi. Pada inspeksi itu dapat dinilai adanya asimetris, perubahan kulit ataupun retraksi puting. Seperti dapat dilihat adanya PUD orange atau gambaran kulit payudara seperti kulit jeruk yang menebal dan tampak seperti adanya pori-pori yang menonjol. Di mana PUD orange ini akibat adanya obstruksi limpatik oleh sel tumor, yang dimana itu merupakan tanda keganasan. Selanjutnya untuk pemeriksaan mama juga dapat dilakukan palpasi, di mana untuk palpasi dengan posisi supine juga dengan menggunakan teknik yang sistematis, di mana itu dapat dilakukan di area payudara, aksila juga supra serta infraklavikular. Untuk karakteristik masanya itu dapat dilihat di mana jika ganas itu kan keras, berbatas tidak tegas, irregular juga terfiksasi, sedangkan tumor jinak itu akan berbatas jelas, mobile dan juga kenyal. Untuk dari evaluasi dari KGB atau kelenjar getah bening itu dapat didapat di evaluasi dari aksila dan juga supraklavikula. Untuk curiga metastasis apabila adanya KGB membesar dan juga keras, tidak nyeri dan serta terfiksasi. Untuk selanjutnya juga dapat setelah lakukan anamnesis juga pemeriksaan fisik, dapat lakukan pemeriksaan penunjang, di mana pada pemeriksaan penunjang tumor mama itu berperan penting dalam mengkonfirmasi diagnosis, juga mengkarakterisasi dari lesi serta menentukan dari terapi. Untuk pemilihan itu sudah disesuaikan dari pasien, di mana dengan usia, densitas payudara, juga karakteristik dari lesi. Untuk yang pertama dari imaging, untuk imaging yang dapat dilakukan yang pertama adalah USG mama. Dimana untuk ESG mama itu merupakan pilihan utama pada wanita muda kurang dari 40 tahun atau dengan payudara dengan densitas yang padat. Dimana untuk USG mama sendiri itu berguna untuk membedakan lesi kistik maupun solid. Untuk lesi jinak biasanya itu kan berbatas tegas, homogen, dan wider than tall. Sedangkan lesi ganas itu cenderung irregular, spekulasi, dan taller than wide. Untuk USG juga dapat digunakan sebagai panduan dari biopsi. Selanjutnya, imaging kedua itu dapat dilakukan dengan mamografi, di mana untuk mamografi sendiri itu merupakan gold standar dalam screening, terutama pada usia lebih dari sama dengan 40 tahun. Di mana untuk temuan yang mencurigakan itu meliputi adanya massa dengan batas tidak teratur, spekulasi, serta mikroklasifikasi pleomorfik. Untuk keterbatasan dari mamografi sendiri itu adalah sensitivitasnya rendah pada payudara atau yang padat atau densitas payudara yang padat. Lalu imaging yang ketiga itu dapat dilakukan dengan MRI mama, di mana itu digunakan pada indikasi khusus seperti risiko tinggi atau hasil imaging lain yang tidak konklusif. Untuk sensitivitas tinggi untuk mendeteksi multivokalitas, namun spesifisitas itu lebih rendah sehingga tidak digunakan sebagai screening rutin. Baik, untuk selanjutnya, selain imaging juga dapat lakukan biopsi. Untuk yang pertama dari FNAB atau fine needle aspiration biopsi itu yang pertama itu menggunakan jarum yang kecil. Itu biasanya digunakan 22 sampai 25 G. Itu juga untuk FNAB sendiri itu minimal invasif. Mana untuk FNAB sendiri itu cepat, murah dan juga risikonya rendah. Untuk FNAB ini memiliki keterbatasan, itu tidak dapat melihat arsitektur jaringan, juga tidak bisa membedakan in situ juga invasif. Untuk resiko false negatif juga sangat meningkat. Untuk FNAB juga dikatakan mulai ditinggalkan digantikan dengan CNB. Untuk selanjutnya adalah biopsi kedua itu dapat dilakukan CNB atau core needle biopsi, mana untuk CNB sendiri itu kan adalah merupakan metode pilihan utama karena itu dapat melihat dari struktur jaringan, di mana keunggulan sendiri itu dapat membedakan lesi invasif dan juga non invasif serta juga dapat memungkinkan pemeriksaan dari reseptor hormon seperti ER, PR dan juga HR2. Untuk CNB juga disebutkan adalah metode pilihan utama atau gold standar dari biopsi klinis. Untuk selanjutnya juga dapat dilakukan adalah biopsi eksisi, di mana untuk biopsi eksisi ini dilakukan bila hasil sebelumnya itu tidak konklusif atau terdapat ketidaksesuaian, di mana itu dapat memberikan jaringan utuh untuk evaluasi yang menyeluruh.
Untuk kekurangan sendiri itu lebih invasif dan juga ada risiko komplikasi. Untuk eksisi biopsi ini juga bukan pilihan pertama. Lalu selanjutnya juga dapat dilakukan terkait histopatologi mama, di mana untuk histopatologi mama ini adalah diagnosis definitif tumor mama, di mana untuk lesi ganas itu kan ditemukan atipia, pleomorfisme, mitosis akan meningkat, juga invasi dari stroma. Untuk tambahannya juga dapat lakukan IHC itu untuk melihat adanya eh, hormon PRHR2 dan KI67. Untuk histopatologi mama ini juga dapat membantu untuk menentukan terapi dan juga prognosis. Untuk selanjutnya terkait dari diagnosis banding, di mana untuk diagnosis banding tumor mama itu mencakup berbagai kondisi yang dapat menimbulkan benjolan atau keluhan pada payudara, baik itu jinak maupun ganas. Karena banyak lesi yang memiliki gambaran klinisnya mirip, diperlukan evaluasi sistematis untuk membedakan dan juga mencegah salah dari diagnosis. Ada beberapa diagnosis banding utama. Itu yang pertama adalah FAM atau fibroadenoma mama, di mana untuk fibroadenoma mama ini terjadi di usia muda, paling sering itu 15 sampai 35 tahun. Di mana untuk benjolan sendiri itu masanya kenyal, berbatas tegas, mobile dan juga tidak nyeri. Untuk ukurannya juga itu dipengaruhi oleh hormon bisa membesar maupun mengecil. Untuk FAM sendiri jika dilakukan USG itu akan ditemukan solid juga homogen. Untuk selanjutnya, untuk diagnosis banding selanjutnya itu adalah kista mama. Di mana untuk kista mama sendiri itu kan merupakan adalah lesi berupa cairan yang sering berkaitan dengan perubahan fibrokistik. Biasanya untuk kista mama ini lunak, dapat nyeri dan juga ukurannya sama seperti FAM tuh akan berubah sesuai siklus menstruasi. Di mana untuk USG itu dapat membantu membedakan dari lesis yang solid. Diagnosis selanjutnya adalah masitis dan juga abses mama. Itu akan ditandai dengan adanya nyeri, kemerahan, pembengkakan, serta demam. Di mana abses itu kan dapat teraba sebagai massa yang fluktuatif. Di mana juga jika ada riwayat akut dan tanda infeksi itu menjadi pembeda utama dari tumor. Untuk diagnosis banding selanjutnya itu adalah papiloma intraduktal. Untuk papiloma intraduktal ini sering muncul dengan keluhan nipple discharge, terutama juga unilateral dan dapat berdarah. Untuk lesi itu biasanya kecil dan tidak selalu teraba. Diagnosis selanjutnya adalah tumor pilodes, di mana untuk tumor pilodes ini mirip seperti FAM, namun tumbuh lebih cepat dan dapat menjadi besar. Untuk tumor pilodes ini juga dapat memiliki resiko rekurensi sehingga memerlukan eksisi yang tata laksana itu eksisi yang luas. Untuk diagnosis tumor mama selanjutnya itu adalah karsinoma mama, di mana untuk karsinoma sendiri itu merupakan diagnosis yang paling penting untuk disingkirkan. Mana untuk karsinoma mama ini ditandai dengan adanya massa yang keras, berbatas tidak tegas, tidak mobile, serta dapat sertai ada perubahan kulit seperti ada retraksi dan juga periode orange. Diagnosis banding selanjutnya adalah lipoma, di mana untuk lipoma sendiri adalah tumor lemak angina, di mana untuk massa itu dapat ditemukan lunak, mobile juga tidak nyeri. Untuk lipoma sendiri ini pertumbuhannya lambat. Untuk lipoma juga imaging dapat membantu konfirmasi. Untuk selanjutnya, diagnosis selanjutnya itu adalah nekrosis lemak, di mana untuk nekrosis lemak ini harus ada riwayat trauma, operasi, atau radiasi sebelumnya. Untuk massa dari nekrosis lemak ini bisa keras dan juga irregular, di mana itu dapat menyerupai seperti kanker payudara, di mana untuk imaging juga dikatakan itu mirip seperti kanker payudara atau mirip tumor ganas. Untuk nekrosis lemak sendiri itu memerlukan biopsi untuk mengkonfirmasi atau untuk membedakan atau menyingkirkan kanker payudara. Untuk selanjutnya terkait dari tata laksana, di mana untuk tata laksana tumor mama itu ditentukan berdasarkan jenis lesi, baik itu jinak maupun ganas, stadium dan juga karakteristik dari histopatologis, serta dari kondisi pasien. Secara umum, tumor jinak itu ditangani secara konservatif, sedangkan untuk tumor ganas itu memerlukan pendekatan multimodal. Untuk yang pertama itu terkait dari tumor mama jinak, di mana untuk sebagian besar itu bersifat tidak progresif, sehingga terapi utama dari tumor mama jinak itu adalah observasi dan juga follow up, di mana itu dapat dilakukan pada lesi kecil dan juga asimptomatik seperti FAM atau kista sederhana. Lalu juga dapat dilakukan pemantauan berkala tiap 6 sampai 12 bulan untuk menilai dari perubahan ukuran juga karakteristik dari benjolan. Untuk yang kedua itu dapat dilakukan terapi medikamentosa, di mana untuk terapi medikamentosa ini bersifat simptomatik, terutama untuk nyeri atau nostalgia, dapat menggunakan NSAID. Untuk pada kasus tertentu dapat diberikan juga terapi hormonal, namun terbatas karena efek sampingnya. Oh juga yang ketiga dapat dilakukan tindakan bedah yaitu berupa eksisi. Untuk indikasi eksisi itu sendiri adalah pertumbuhan yang cepat atau ukuran yang besar, gejala klinis signifikan, kecurigaan keganasan, preferensi pasien,
lalu juga pada tumor piloides atau FAM yang besar, itu juga diperlukan eksisi yang luas untuk mencegah dari rekurensi. Terus selanjutnya terkait dari staging dari kanker payudara atau tumor ganas, di mana untuk langkah awal dilakukan itu adalah staging menggunakan staging TNM, di mana disebutkan stage 1 sampai 2 atau disebutkan juga stadium awal, stage 3 itu adalah stokal lanjut, dan stage 4 itu adalah metastastik. Untuk yang pertama, tata laksana dari tumor ganas atau tumor rama ganas itu yang pertama dari stadium 1 sampai stadium 2 atau stadium awal. Mana untuk stadium ini tumor itu masih terbatas pada payudara dengan atau tanpa keterlibatan dari KGB yang minimal. Untuk pendekatan utama dari stadium 1 ini adalah terapi kuratif dengan pembedahan upfront. Di mana untuk pilihan terapinya sendiri adalah BCS atau Breast Conserving Surgery, diikuti dengan radioterapi atau mastektomi bila tumor besar tidak memungkinkan BCS. Selain dari pembedahan, dilakukan juga terapi adjuvan berdasarkan dari faktor risiko. Di mana untuk terapi adjuvan yang dapat dilakukan, yang pertama adalah kemoterapi. Di mana untuk kemoterapi sendiri itu dilakukan jika tumor besar, nodal positif, atau subtipe yang agresif. Lalu yang kedua itu dapat dilakukan dengan terapi hormonal, di mana terapi hormonal dilakukan jika ER atau PR yang positif. Lalu terapi adjuvan selanjutnya dapat juga diberikan terapi target atau anti HR2, di mana dilakukan jika HR2-nya positif. Dan terapi adjuvan selanjutnya adalah radioterapi, di mana untuk radioterapi ini wajib dilakukan setelah BCS atau pada kondisi tertentu pasca mastektomi. Untuk tujuan utama terlaksana di stadium 1 sampai 2 ini adalah eradikasi tumor dan pencegah kekambuhan. Lalu untuk selanjutnya, tata laksana stadium 3 atau lokal lanjut, pada stadium ini, itu tumor sudah besar dan dapat keterlibatan dengan KGB yang luas. Namun, belum ada metastasis yang jauh. Mana untuk pendekatan utama dari terapi stadium 3 ini adalah neoadjuvan terlebih dahulu. Dimana untuk neoadjuvan yang disarankan atau digunakan itu adalah itulah kemoterapi. Di mana untuk kemoterapi neoadjuvan ini bertujuan untuk mengecilkan tumor, bisa juga ditambah dengan terapi target jika HR2-nya itu positif. Nah, setelah tumor itu mengecil atau setelah dilakukan neoadjuvan kemoterapi, lalu tumor itu mengecil, itu dapat dilanjutkan dengan pembedahan, itu baik BCS atau mastektomi. Nah, setelah dilakukannya pembedahan, itu juga langsung dilanjutkan radioterapi, di mana radioterapi ini hampir selalu diberikan dan dilanjutkan dengan terapi sistemik adjuvan sesuai subtipe. Tujuan dari tata laksana stadium ketiga ini adalah menjadikan tumor yang operable, meningkatkan kemungkinan BCS, dan menilai respon dari terapi atau dari prognosisnya. Selanjutnya untuk tata laksana stadium 4 atau stadium metastatik, di mana pada stadium ini sudah terdapat metastasis jauh misalnya ke tulang, paru, hati, atau otak. Di mana untuk pendekatan utama itu adalah terapi sistemik, bukan kuratif tapi paliatif. Di mana untuk terapi yang dapat dilakukan itu yang pertama ada terapi hormonal, di mana dilakukan jika AR atau PR yang positif. Lalu yang kedua ada terapi kemoterapi, di mana itu dilakukan jika progresif atau agresif. Lalu juga dapat dilakukan terapi target, di mana untuk terapi target itu jika sesuai dengan HR2 atau sesuai dengan molekulernya. Yang ketiga adalah imunoterapi, di mana untuk pada imunoterapi ini dilakukan pada kondisi tertentu. Selanjutnya juga dapat lakukan terapi lokal, di mana untuk terapi lokal yang dipilih itu adalah radioterapi, dan itu untuk mengatasi nyeri tulang, kompresi saraf, dan lain-lain. Juga terapi lokal dan pembedahan, di mana terbatas hanya untuk kontrol gejala. Jadi untuk tujuan utama dari tata laksana yang dilakukan untuk stadium 4 itu adalah mengontrol progresivitas dari penyakitnya, mengurangi gejala, dan juga meningkatkan kualitas hidup. Jadi, semakin dini stadium, terapi itu kan bersifat kuratif dengan pembedahan sebagai terapi utama. Nah, semakin lanjut stadium, terapi itu kan bergeser menjadi sistemik dengan tujuan kontrol penyakit dan juga peningkatan kualitas hidup. Bentuk selanjutnya terkait dari komplikasi, di mana untuk komplikasi itu dapat berasal dari penyakit itu sendiri atau efek dari terapi. Mana jika jinak, itu umumnya komplikasinya lokal dan juga ringan, sedangkan untuk komplikasi dari tumor ganas itu adalah lokal dengan sistemik, di mana itu berhubungan juga dengan metastasis. Untuk yang pertama dari komplikasi jinak lebih dahulu, di mana jika komplikasi jinak itu dapat pembesaran massa, di mana dari pembesaran massa ini terkait dengan ada deformitas dari kosmetik. Juga komplikasi selanjutnya itu adalah nyeri atau ketidaknyamanan, rekurensi terutama dari tumor piloides dan juga kista. Di mana untuk kista ini ada komplikasi infeksi atau ruptur, dan juga untuk sulit dibedakan dari ganas.
Selanjutnya ada komplikasi dari tumor ganas, di mana untuk komplikasi tumor ganas ini meliputi dari lokal dan juga sistemik, di mana untuk dari komplikasi lokal itu ada ulcerasi kulit, ada infeksi dan juga perdarahan, nyeri berat, ada dapat adanya muncul POD orange, dan juga ada invasi dinding dada, di mana dapat menyebabkan keterbatasan gerak. Selanjutnya juga komplikasi tumor ganas sudah terkait dari metastasis, di mana metastasis itu juga dapat ke tulang, paru, hati, juga otak. Di mana jika metastasis hingga ke tulang itu akan menyebabkan nyeri juga fraktur patologis. Untuk selanjutnya ada metastasis ke paru itu kan menyebabkan sesak nafas, metastasis ke hati itu kan menyebabkan gangguan fungsi hati, dan metastasis ke otak itu akan menyebabkan kejang hingga penurunan kesadaran. Baik, selanjutnya ada juga komplikasi terapi, di mana komplikasi terapi yang terkait dari pembedahan itu ada infeksi, seroma, juga limfadema. Untuk komplikasi dari kemoterapi itu ada mielosupresi, mual, juga infeksi. Lalu juga untuk komplikasi dari radioterapi itu merupakan ada perubahan kulit, juga fibrosis, serta komplikasi dari terapi hormonal atau target itu akan menyebabkan tromboemboli hingga kardiotoksisitas. Terus selanjutnya terkait dari prognosis, di mana untuk prognosis tumor jinak juga ganas itu umumnya berbeda, di mana untuk prognosis tumor jinak itu umumnya sangat baik, tidak ada metastasis dan memerlukan follow up. Itu untuk mengurangi risiko rekurensi pada tumor piloides khususnya. Lalu untuk prognosis dari ganas itu tergantung dari stadiumnya. Jika stadium awal itu prognosis akan baik, jika stadium lanjut atau sudah metastasis itu prognosis akan buruk. Di mana faktor penting juga dilihat itu yang pertama dari ukuran tumor, derajat histologis, KGB aksilanya ada positif, lalu ada yang status reseptor seperti ER atau PR dan juga HR2. Juga dilihat dari subtipe molekuler, di mana untuk luminal A itu akan menunjukkan prognosis yang baik, sedangkan subtipe HR2 dan atau triple negatif itu akan lebih agresif. Jadi untuk kesimpulannya, tumor mama itu merupakan kelainan payudara yang dapat bersifat jinak maupun ganas dengan karakteristik klinis dan perjalanan penyakit yang berbeda. Diagnosis dari tumor mama sendiri itu ditegakkan melalui pendekatan triple assessment yang mencakup pemeriksaan klinis, imaging, dan juga konfirmasi histopatologis sebagai gold standard atau standar emas. Sekaligus juga dapat menentukan subtipe dari tumor untuk terapi. Untuk penata laksanaannya sendiri itu bergantung pada jenis dan juga stadium, di mana tumor jinak itu umumnya ditangani dengan konservatif atau eksisi lokal, sedangkan kanker payudara atau tumor yang ganas itu memerlukan pendekatan multimodal seperti pembedahan, radioterapi, kemoterapi, terapi hormonal, juga terapi target. Nah, dengan diagnosis yang tepat dan terapi yang terintegrasi, prognosis pasien itu dapat ditingkatkan secara signifikan serta mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam presentasi saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.